Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masna. Saya dari kelas Teguh 2 dengan NIM 10156124013. Saya dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS mata kuliah Ilmu Al-Quran. Baik, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur. Jadi, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur atau bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur yaitu yang pertama, mempermudah pemahaman dan pengamalan. Nah, dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap, umat Islam dapat lebih mudah memahami dan mengamalkan isi wahyu, karena mereka diberi waktu untuk mencerna setiap ayat yang diturunkan. Nah, yang kedua, menguji keteguhan hati. Dengan penurunan secara bertahap, menguji kesabaran dan keteguhan iman umat Islam dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan sepanjang masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan iman. Nah, dengan wahyu yang diturunkan secara perlahan-lahan, umat Islam dapat melihat dan merasakan perubahan yang terjadi dalam diri mereka serta lingkungan sekitar mereka, sehingga dapat memperkuat iman mereka secara bertahap. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan kondisi sosial. Nah, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur untuk menyesuaikan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Arab pada masa itu. Nah, ini memungkinkan Al-Quran bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi umat pada saat itu. Nah, itulah hikmah-hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur. Nah, pertanyaan kedua yaitu jelaskan sejarah Jam'ul Quran wa Kitabatuhu. Jam'ul Quran wa Kitabatuhu adalah proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis dan menghafal wahyu-wahyu tersebut. Nah, wahyu-wahyu ini ditulis di atas berbagai media seperti pelepah kurma, kulit, batu, dan daun. Nah, adapun sejarah mengenai pengumpulan Al-Quran itu terbagi menjadi dua masa, yaitu pada masa Abu Bakar Siddiq dan pada masa Utsman bin Affan. Nah, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar Siddiq, setelah pertempuran Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Nah, Khalifah Abu Bakar memerintahkan pengumpulan wahyu-wahyu Al-Quran yang tersebar di berbagai media seperti pelepah kurma, kulit, dan batu untuk disatukan dalam bentuk satu mushaf. Nah, proses ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit dan menghasilkan mushaf pertama yang lengkap. Nah, berikutnya yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman muncullah perbedaan bacaan Al-Quran yang terjadi di berbagai wilayah akibat perbedaan dialek dan cara membaca. Nah, untuk mengatasi hal ini, Utsman memerintahkan pembuatan salinan mushaf yang standar berdasarkan mushaf yang disusun pada masa Abu Bakar. Nah, mushaf-mushaf ini kemudian disebarkan di berbagai wilayah Islam dan salinan lainnya dihancurkan untuk menjaga keseragaman bacaan Al-Quran. Itulah tadi sejarah mengenai Jam'ul Quran wa Kitabatuhu. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Nah, jadi munasabah Al-Quran ini adalah keterkaitan atau hubungan antara ayat-ayat dalam satu surah atau hubungan surah yang satu dengan yang lainnya. Nah, munasabah Al-Quran ini ada beberapa jenis, yaitu ada munasabah atau hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya,
Ada juga munasabah atau hubungan antara awal surah dan akhir surah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh munasabah Al-Qur'an atau hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1-5. Nah, surah Al-Baqarah ayat 1-5 ini berisi tentang atau menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sedangkan ayat-ayat selanjutnya yaitu menjelaskan siapa orang-orang yang tidak bertakwa atau orang-orang yang tidak menerima petunjuk. Nah, itulah contoh munasabah Al-Quran tentang hubungan ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, berikutnya yaitu pertanyaan keempat. Berikan masing-masing contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu ayat Makkiyah. Nah, jadi ayat Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, ayat Makkiyah ini berisi tentang tauhid. Contohnya yaitu surah Al-Ikhlas. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ini ayat ini berisi tentang ajaran tauhid, yaitu keesaan Allah. Nah, selanjutnya ayat Madaniyah. Nah, ayat Madaniyah ini adalah ayat atau surah yang diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, ayat Madaniyah ini berisi tentang hukum-hukum Islam. Contohnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban puasa bagi umat Islam. Nah, itulah tadi contoh-contoh ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Dan pertanyaan terakhir yaitu jelaskan apa maksud ayat Al-Muhkam dan ayat Al-Mutasyabih dan berikan contohnya. Nah, ayat Al-Muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan tegas sehingga mudah dipahami tanpa adanya keraguan. Ayat-ayat ini tidak memerlukan penafsiran yang lebih rumit karena maknanya sudah jelas. Contohnya surah Al-Ikhlas ayat pertama. A'udzu minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ayat ini sudah jelas dan tegas dalam menyatakan keesaan Allah tanpa adanya keraguan untuk memahaminya. Nah, selanjutnya yaitu ayat Al-Mutasyabih. Ayat Al-Mutasyabih adalah ayat yang maknanya samar atau ambigu sehingga butuh lebih dari satu penafsiran. Nah, ayat-ayat ini kadang memerlukan penafsiran yang lebih mendalam sehingga dapat memahaminya dengan tepat. Contohnya surah Taha ayat 5. Al-Syaitanir-Rajim. Ar-Rahmanu 'alal irsy tawa, yang artinya yang Maha Pengasih di atas yang bersemayam di atas arsy. Nah, ayat ini dinamakan ayat Al-Mutasyabih karena mengandung makna yang tidak sepenuhnya jelas sehingga membutuhkan penafsiran yang lebih lanjut. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan UTS mata kuliah Ilmu Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.